Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau ngirim silsilah keturunan Raja Datu Janggut Merpayung. Buku ini adalah buku yang sudah lama saya cari untuk mengetahui bagaimana asal usul klan kami, yaitu Marga Rangkuti. Oke, jadi buku ini saya dapatkan kemarin dari seseorang dari internet. Dia itu orang Pekanbaru. Saat itu saya sedang mencari-cari silsilah keturunan Marga Rangkuti. Jadi ada satu artikel, terus ada yang komen, saya punya bukunya. Saya dapatkan dari seorang kolektor, kata dia. Jadi dia buat nomor dia, terus aku chat. Dan hasilnya ya dia ngirim dari Pekanbaru buku ini. Kemudian semalam dia chat kalau dia pindah dari Pekanbaru ke tempat lain. Bukunya hilang, jadi dia minta untuk difotokopi lagi baru dikirim ke alamat dia yang baru. Menurut saya ini adalah hal yang bagus untuk mempertahankan silsilah marga kita. Mungkin bagi para marga Rangkuti belum banyak yang memiliki buku ini. Dan saya juga sebenarnya baru tahu kalau buku ini ada. Dari sini saya bisa mengetahui bahwasanya Marga Rangkuti itu sebenarnya sudah ada sekitar tahun 1525 Masehi. Oke, saya baca ya. Sejarah singkat tentang Raja Datu Janggut Marpayung Aji Rangkuti. Tahun kelahiran. Raja Datu Janggut Marpayung Aji diperkirakan lahir pada tahun 1525 Masehi, di mana menurut perhitungan yang lazim dipergunakan secara umum bahwa setiap 25 tahun muncul generasi yang baru. Pada tahun 2000, keturunan Raja Datu Janggut Merpayung Aji diperkirakan telah mencapai 19 generasi, yang berarti telah melewati rentang 475 tahun, 19 kali 25 tahun. Dengan demikian, tahun kelahiran beliau adalah sekitar tahun 1525 Masehi. 2000 kurang 475 tahun. Di sini ada beberapa kolektor yang menyimpan buku ini. Mungkin beberapa kawan sudah mengetahui dari mana asal Marga Rangkuti ini, yaitu dari runding. Ada di Mandailing, Natal. Dari agama sendiri, Datu Raja Janggut Merpayung Aji diperkirakan beragama Hindu. Dugaan bahwa beliau beragama Hindu antara lain adalah adanya sebutan kata-kata yang berasal dari Sanskerta, bahasa kesusastraan Hindu kuno. Misalnya, Aji yang bermakna raja, kesaktian, ilmu gaib, mantra. Puri, Aik Puri atau Aik di Marian yang bermakna istana, keraton, benteng, rumah pemujaan Hindu. Mandala Sena, nama lokasi di Aik Marian yang bermakna lingkungan, daerah, wilayah kekuasaan, lembaga keagamaan. Sena, tentara, bala tentara. Oke, jadi di sini saya sebenarnya tidak mau membahas secara rinci buku ini. Saya mau membahas secara umum aja. Di sini dikatakan bahwasanya asal usul Marga Rangkuti itu ada beberapa versi. Orang-orang Marga Rangkuti di Mandailing adalah pendatang baru dari Pagaruyuang, Minangkabau. Saya tidak akan baca terlalu rinci. Terus ada yang mengatakan dari Jawa, kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari dulu, terus abad ke-16 itu mereka pindah ke Pagaruyuang, dari Pagaruyuang pindah ke Mandailing, Natal. Oke, kita langsung ke keunikan buku ini. Jadi di buku ini setiap keturunan itu ditulis, dia itu generasi keberapa, anaknya berapa, dan dia pindah kemana. Ini contohnya. Generasi pertama itu ada Raja Datu Janggut Marpayung Aji. Kemudian generasi kedua ada ini dan seterusnya. Generasi ke-10 itu mungkin orang-orang zaman dulu banget kalau generasi ke-10. Karena secara ini sudah ada 19 generasi.
Itu dari tahun sampai tahun 2000 kemarin. Sekarang udah tahun 2020. Berarti udah nambah mungkin satu atau dua generasi. Enggak sih, tadi kan satu kali 25, berarti belum sih. Palingan satu generasi yang bertambah. Generasi ke-12. Oke, karena saya dulu pengen sekali melihat generasi saya, langsung aja ya. Kakek pernah bilang kalau dia itu berasal dari Rau. Jadi saya sudah dapat di sini alamatnya, generasinya. Parmato Alam Pertemuan Partaian. Kakek saya berasal dari Aming Pasaman Barat, tetapi dia bilang kakeknya itu berasal dari Rau. Ini sesuai sekali, Rau. Oke, ini generasi ke-14. Dia memiliki anak Raja Gading Patembal, Sultan Laut Api, dan ini. Kemudian pergi ke generasi 15. Sultan Laut Api yang tadi, ini anak-anaknya dan semuanya. Pergi ke generasi 16. Ini generasi ke-16. Anaknya Raja Godong yang tadi, anak-anaknya lagi, pokoknya seperti itulah. Ini dia, Raja Tagor Pangulu Kasim. Di Taming Pasaman Barat ini mereka kemarin cukup banyak juga ya. Ada yang ke Malaysia, ke ini. Sudah banyak tulis-tulisan yang tidak terlihat lagi. Mungkin di kolektornya buku-bukunya masih bagus. Terus ini dia generasi ke Astaga. Oh, semakin banyak generasi berarti semakin banyak anak-anaknya ya. Oh, generasi 17. Ya, di Pasaman Barat sudah semakin banyak. Tapi hanya keluarga-keluarga kami aja. Saya tidak bahas yang lain karena saya tidak kenal. Ini juga sebenarnya saya tidak kenal, cuma kemarin saya telepon nenek, dia kenal. Gadis masih Taming Pasaman Barat. Ya, generasi ke-18. Jadi dari generasi ke-13 berarti kakek saya sudah lama juga mendiami Taming Pasaman Barat itu. Ini generasi ke-18. Oke, itu saja. Mungkin bukunya memang kurang lengkap, tapi ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan silsilah tadi. Dan ada sebenarnya yang saya kecewa, nama kakeknya ayah tidak ada di sini. Tapi katanya memang dia berasal dari Taming, sedangkan dari Taming itu tadi satu generasi aja, satu orang aja yang pindah ke Taming Batahan, terus dia beranak pinak. Nah, berarti kakek saya memang di keturunan itu. Cuman nama kakek saya tidak ada, entah kenapa. Oke, dilihat dari buku ini, yang paling dominan orang itu tinggal di Guo, di Pasar Maga, di Rao, pokoknya di daerah Mandailing sana masih banyak. Sedangkan di Taming Batahan mungkin hanya keluarga-keluarga kami saja. Ya, selanjutnya saya mau ngirim buku ini memberikan buku ini kemarin. Pokoknya sebagai Marga Rangkuti saya cukup bangga lah punya buku ini. Walaupun nama kakek saya tidak ada di sini, tapi saya bisa tahu sejarah asal usul klan kami. Iya.
Ya mungkin seperti itu aja videonya. Saya langsung fotokopi buku ini dan kirim ke Pekanbaru. Nanti saya bahas lagi secara detail isi dari buku ini. Satu rangkap aja. Ini Iya. nanti ambil ya. Iya nanti boleh. Boleh kan? Ah. Mau juga soalnya.